Para pendengar yang budiman, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, suami memiliki peran yang sangat urgen. Suami memiliki peran yang sangat penting sekali. Dialah sebagai nahkoda, imam, dan pemimpin rumah tangga. Dialah yang paling bertanggung jawab akan baik dan buruknya rumah tangga. Dialah yang mengarahkan mereka menuju surga yang dipenuhi dengan kenikmatan abadi dan menjauhkan mereka dari api neraka jahanam. Dialah yang seyogianya memerintahkan anggota keluarganya pada kebajikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mencegah kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahli. Sedangkan suami adalah pimpinan bagi anggota keluarganya. Para pendengar yang budiman, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya, perbuatan dan perkataan suami merupakan cermin bagi istri dan anak-anaknya. Akhlak yang mulia, perlakuan yang baik, sikap yang bijaksana dari suami merupakan contoh yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya. Yang perlu kita perhatikan di sini, perbuatan atau perilaku memiliki pengaruh besar sekali. Sebagaimana kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah bukti bahwasanya perilaku atau perbuatan berpengaruh daripada perkataan adalah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah cincin. Cincin ini cincin dari emas. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut-ikutan mengambil cincin emas itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya aku mengambil cincin emas." Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam membuang cincin tersebut dan beliau bersabda, "Sungguhnya aku tidak akan memakai selama-lamanya." Para sahabat pun ketika itu mengikutinya. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini dalam kitab Syarah Sahih Bukhari ditulis oleh Imam Ibn Battal, maka beliau menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan itu lebih berpengaruh daripada perkataan. Kita juga lihat kisah dari Rasulullah SAW disebutkan dalam Fathul Bari, atau lebih tepatnya adalah Sahih Bukhari, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk bertahalul, untuk mencukur rambut, tapi mereka tidak bersegera melaksanakannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke salah satu istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah memerintahkan kepada beliau, "Keluarlah menemui mereka, sembelihlah hewan kurban, kemudian bertahalullah, mencukur rambutlah engkau wahai Rasul." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan pendapat istrinya. Ketika itu para sahabat Rasulullah SAW bersegera mengikuti beliau dalam masalah tahallul, dalam masalah mencukur rambutnya. Dari dua hadis ini ada pelajaran yang sangat berharga sekali. Jadi ketika suami memberikan perilaku baik, maka dampaknya pun akan positif. Jika seorang suami aktif menunaikan sholat jamaah di masjid, karena suami mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW tentang masalah keutamaan sholat jamaah,
Misalkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdhalu min salatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian juga suami mengetahui tentang keutamaan salat berjamaah, bahwasanya salat itu akan menghapus dosa-dosa. Salat berjamaah akan mengangkat derajat. Sehingga Pak, suami rajin menunaikan salat berjamaah. Ketika suami dalam keadaan demikian, maka anak pun akan merunya. Anak akan mengetahui perilaku ayahnya. Bahkan sang istri pun akan berkata kepada anaknya, ketika misalkan tiba waktu sholat, istri berkata, "Ayo nak ke masjid." Ayahmu kan rajin ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Saya berikan contoh lagi, misalkan jika sang suami makan dengan adab-adab yang islami. Misalkan sang suami ketika makan mengucapkan basmalah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ya gulam, samillah wa qul mimma yalik." Wahai anak, ucapkanlah basmalah ketika mulai makan dan makanlah apa yang terdekat darimu. Suami tidak makan dengan tangan kiri, suami tidak minum dengan tangan kiri, karena dia tahu tentang hadis Rasulullah SAW, "La takulu bisimal fa inna syaitan takulu bisimal." Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri. Nah, ketika suami mempraktikkan hal itu, dilihat oleh istrinya, dilihat oleh anaknya, anaknya pun akan mengikuti tindak tanduk suami, mengikuti perilaku suami. Tentunya anaknya melihat bahwasanya ayah merupakan contoh, merupakan teladan, sehingga anaknya makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Para pendengar yang budiman, akhlak yang tercela, sikap arogansi yang muncul dari suami akan melahirkan berbagai sikap negatif pada para istri dan juga anak-anaknya. Istri mudah melakukan pelanggaran syariat Islam. Bahkan ketika ditegur oleh suami, mudah sekali untuk mengelak sambil beralasan, "Bapak atau ayah kan melakukannya sebagaimana saya lakukan." Anak pun demikian, anak akan mudah mengelaknya. Misalkan, saya berikan contoh jika suami suka merokok. Suami suka merokok di hadapan istri, suami suka merokok di hadapan anak-anaknya. Ia santai sekali menghisap rokok tersebut. Padahal rokok dilarang dalam Islam. Rokok merugikan kesehatan. Ijma itu, kesepakatan para dokter, rokok mengganggu kesehatan. Bahkan rokok ini menimbulkan penyakit jantung, penyakit kanker, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Ketika istri melihat suami merokok nyantai di rumahnya, anak pun melihatnya demikian. Suatu saat istri merokok, atau suatu saat anak merokok. Merokok nyaman di hadapan suami tanpa merasa dosa. Maka istri atau anak pun bisa jadi akan berucap, "Pak, rokok enak ya, nikmat ya," gitu. Sang suami pun akan diam seribu bahasa, gitu kan. Nggak enak untuk menegurnya, gitu. Padahal sang suami juga tahu bahwasanya rokok adalah perkara yang haram, perkara yang merusak kesehatan. Kenapa nggak enak? Karena suami merokok. Suami tidak memberikan contoh yang baik. Para pendengar yang budiman, jika suami suka memukul ketika melihat kesalahan yang para istri saat istri melayaninya, maka bisa jadi istri itu akan mudah memukul kepada anak-anaknya. Sebagai akibat mencontoh, meneladani perilaku buruk suami. Kemudian kata-kata yang buruk, ucapan-ucapan yang senonoh yang meluncur dari lisan suami yang terdengar oleh buah hatinya, niscaya akan mudah terekam dan mudah terkopi oleh mereka. Setiap saat
Setiap waktu mereka siap melontarkan kata-kata yang telah diucapkan oleh bapaknya, oleh suami. Sebab apa? Anak itu bagaikan pita rekaman yang mudah merekam kata-kata ayahnya, yang mudah merekam kata-kata ibunya. Para pendengar yang budiman, tahanlah untuk mengucapkan kata-kata kotor, bersabarlah untuk berlaku buruk, tampilkan suri teladan yang baik, isilah rumah tangga kita dengan cahaya yang islami, dengan pancaran-pancaran hidayah. Contohlah Rasulullah SAW dalam rumah tangga, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Niscaya kita akan menggapai keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram, keluarga yang harmonis. Kita mengetahui bahwasanya sebaik-baik contoh adalah Rasulullah SAW, sehingga terbentuklah keluarga kita, keluarga yang harmonis, keluarga yang islami, keluarga yang penuh dengan pesona keimanan, keislaman, dan kedamaian. Wallahu a'lam bishawab.